Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Arigi, NIM terakhir 100. Nama saya Ramadhani Budi Raharjo, NIM terakhir 117. Dan nama saya Wahyu Danisworo, NIM terakhir 111. Kali ini kami akan membacakan berita yang tidak begitu jauh dengan materi kemarin, yaitu tentang kelompok atau grup. Di sini kami sudah mendapatkan beberapa berita. Berita pertama kami dapatkan melalui kompas.com yang berjudul "Mengapa Kita Perlu Bekerja Sama". Setiap orang yang hidup dalam lingkungan masyarakat pastinya membutuhkan kerjasama, karena manusia hidup dalam sebuah lingkungan atau kelompok. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa kita sebut KBBI, bekerja sama adalah melakukan atau melaksanakan suatu kegiatan atau usaha, perniagaan atau sebagainya yang ditangani oleh kedua belah pihak atau lebih. Mengapa kita perlu bekerja sama? Karena dengan bekerja sama akan memudahkan atau meringankan kegiatan yang sedang kita kerjakan bersama. Pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dua hal yang bertolak belakang, itulah maka manusia perlu berinteraksi, berkelompok, dan melakukan kerjasama dengan orang lain. Dengan bekerja sama, maka kebutuhan dan keinginan-keinginan dapat tercapai. Tidak ada manusia yang dapat mencapai seluruh kebutuhan dan keinginan tanpa bantuan orang lain. Kerjasama memiliki manfaat yang cukup besar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Prinsip dengan menjalankan kerjasama berorientasi tercapainya tujuan yang baik. Selain kerjasama, memperhatikan kepentingan bersama bukan pribadi dan saling menguntungkan. Kerjasama tidak didorong oleh kepentingan sepihak, tapi harus dilandasi dengan kesepakatan yang membawa kemaslahatan kedua belah pihak. Dimanapun kita berada, hendaknya kita melakukan kerjasama dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Kerjasama bisa dilakukan di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat, ataupun di tempat kerja. Dengan bekerja sama, maka akan terwujud tujuan yang dinamis dan menciptakan kesatuan tiap individu. Di sini, Kompas.com memberikan beberapa manfaat kerjasama. Sebagai makhluk sosial, manusia bekerja sama dengan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Ada beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama, kerjasama dapat membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat. Yang kedua, kerjasama dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, kerjasama dapat memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Yang keempat, kerjasama dapat menghindari sifat egois atau mementingkan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah kerjasama dapat menimbulkan ide atau gagasan baru berdasarkan hasil diskusi selama bekerja. Ya, itu adalah berita yang disampaikan oleh kompas.com. Menurut saya, bekerja sama itu penting dan harus dilakukan Bersama-sama. setiap melakukan kegiatan, karena dengan bekerja sama kita dapat menyelesaikan sesuatu itu lebih cepat dan bisa memberikan ide-ide yang baru. Ya, kembali lagi seperti yang dikatakan kompas.com, manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi dia tidak bisa bekerja sendiri. Bisa, walaupun bisa, dia pun ujung-ujungnya harus mengandalkan orang lain untuk bisa bertahan hidup. Mungkin ada masukan dari Mas Muro sama Rama? Moro. Oh, mungkin ada masukan dari Mas Muro sama Mas Rama? Menurut saya sih, apa yang disampaikan di berita itu di Kompas, yang dimaksud dengan kerjasama itu udah tepat. Nah, dia ada beberapa kita sebagai manusia sebagai makhluk sosial, dia bekerja sama untuk menentukan
apa-apa untuk menuju tujuan dia. Dan kerjasama memang seperti itu, dan sudah tepat sesuai apa yang dimaksud kerjasama dalam berita tersebut. Sudah cukup sih bisa ditangkap apa itu tentang kerjasama. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, Dari Rama, kalau menurut saya kerjasama bisa kita ambil dari posisi positif lainnya, yaitu kayak kita mencari relasi dengan orang baru, mencari relasi dengan orang lain, dan di sisi itu kita bisa mendapatkan mungkin pelajaran dari orang yang baru, kayak mungkin kita bisa mengambil contoh-contoh yang baik, dan kita bisa belajar banyak dengan orang lain daripada dengan diri kita sendiri. Dan mungkin itu saya tambahan. pokoknya bekerja sama ini intinya harus dilakukan oleh kelompok ya, tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Lebih dari 2 kan biasanya. Lebih dari 2, lebih baik lebih dari 2. Nah. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke berita selanjutnya. Mas Rama ya? Woro apa? Aku ya, oke. Rama. Jadi yang oke, John. Di sini saya akan menyampaikan berita dari Oke Zone, yaitu manfaat belajar kelompok. Bagi pelajar dan mahasiswa, tentunya belajar kelompok sering dilakukan untuk menyelesaikan tugas. Ternyata banyak manfaat yang diperoleh dari belajar kelompok tersebut. Dikutip dari How to Study, berikut beberapa manfaat belajar kelompok. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi. Sebuah kelompok belajar akan mendukung dan membuat semangat kamu kembali ketika sedang turun. Dorongan ini membuat kamu lebih memiliki motivasi belajar dibandingkan dengan belajar sendirian. Dan yang kedua, bertanya. Saat di kelas, mungkin kamu enggan untuk menanyakan hal yang belum kamu pahami kepada pengajar. Belajar kelompok akan membuatmu lebih leluasa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum kamu pahami saat di kelas. Yang ketiga, bisa meningkatkan komitmen. Komitmen belajarmu bisa lebih ditingkatkan saat melakukan belajar kelompok. Hal ini disebabkan kamu tidak ingin mengecewakan teman-teman sekelompokmu jika tidak turut berpartisipasi dalam kerja kelompok. Dan yang keempat adalah saling mendengarkan. Sesama anggota kelompok akan mendengarkan dan membahas konsep selama sesi belajar dilakukan. Kegiatan semacam ini akan meningkatkan kemampuan pendengaranmu. Dan yang kelima, saling memahami. Kelompok belajar memungkinkan kita memahami suatu konsep berdasarkan penjelasan anggota lain. Mereka dapat memberikan pencerahan terhadap persoalan yang tidak kamu mengerti sebelumnya. Dan yang keenam, saling berbagi. Melalui bekerja kelompok, sesama anggota dapat saling membandingkan catatan masing-masing. Kegiatan ini berguna untuk saling melengkapi dan mengoreksi jika ada perbedaan informasi. Dan yang ketujuh, meningkatkan penguasaan konsep. Mengajarkan dan menjelaskan informasi atau konsep kepada anggota kelompok akan membantu untuk memperkuat penguasaan terhadap suatu konsep atau informasi tertentu. Dan yang ke-8, menghilangkan kebosanan. Belajar sendiri terkadang sangat membosankan, namun dengan belajar kelompok kita dapat berinteraksi bersama anggota kelompok lainnya sehingga membuat belajar lebih menyenangkan. Dan itu yang berita yang disampaikan oleh Oke Zone. Dan menurut saya pribadi, dengan beberapa manfaat yang telah disebutkan tadi, merupakan sebuah keuntungan dari sisi kita dari belajar kelompok. Kita bisa mendapatkan banyak hal di sana, kita bisa mendapatkan banyak positivity di sana, dan mungkin banyak keuntungan yang kita bisa ambil dari kita belajar kelompok. Mungkin bisa ditambahkan Mas Vito atau Mas Denis. Mungkin kalau dari saya, ini dia menjelaskan manfaat belajar kelompok kan. Nah, bukan hanya belajar, tapi kegiatan kelompok ini bisa dilakukan di segala macam jenis hal. Misalkan seperti kita bekerja, ataupun membuat suatu usaha ya. Ya, pokoknya kelompok ini nggak harus di dunia pelajar aja sih. Iya. Mungkin dari artikel yang disebut Oke Zone kan, yang dimaksudkan adalah kerjasama yang dicontohkan kan antara pelajar yang semua mengerjakan tugas, bisa dibilang kerja kelompok. Nah, di situ manfaatnya yang dijelaskan
Contohnya mungkin itu kan dari apa? Dari Iya. pelajar. Dan Bang Vito juga tadi bilang udah nggak cuma ada di pelajar kan, tapi di berbagai tempat kerja. Sebagai Bahkan keuangan. di kampung pun juga kerja kelompok itu dibutuhkan kan. Itu mungkin lah. Ya, benar sekali. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan ke berita selanjutnya. Ke artikel selanjutnya saya. Dalam artikel ini yang disampaikan oleh gowok.com, judulnya adalah pentingnya teamwork dan kolaborasi. Kerjasama terkadang menjadi sebuah kegiatan yang masih banyak dihindari oleh beberapa orang di lingkungan pekerjaan. Namun, mengapa orang tersebut masih mempertahankan sikap seperti itu? Padahal, banyak sekali keuntungan yang dapat diterima dari bekerja sama dalam satu tim, baik untuk diri seorang dan juga organisasi. Tidak hanya menawarkan kesempatan yang luar biasa untuk perkembangan profesionalitas, tapi bekerja sama tim juga berarti Anda bisa membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan mudah. Berikut beberapa penjelasan mengapa sangat penting dilakukan kerjasama di lingkungan kerja. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi. Ketika bekerja dalam tim, Anda akan bekerja menuju tujuan yang sama secara bersamaan. Yang dimaksudkan adalah beberapa orang yang bekerja sama akan menuju ke satu tujuan yang sama. Semua proses pekerjaan yang Anda kerjakan pun akan menjadi lebih efisien karena Anda akan menyelesaikan secara bersamaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bekerja dalam tim juga dapat memudahkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk akan lebih cepat selesai dari tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, mendapatkan ide-ide baru. Salah satu keuntungan terbesarnya yang diterima setelah melakukan kerjasama tim ada salah satunya yaitu mendapatkan inspirasi ide-ide baru dari diskusi bersama tim. Ketika saling bertukar ide dengan anggota lainnya, ada sebuah ruang lingkup kreativitas yang jauh lebih banyak dan luas dibandingkan ketika Anda memikirkan ide tersebut sendirian. Bandingkan dengan saat Anda memikirkan sebuah ide baru sendirian, seringkali Anda merasa buntu dan susah mendapatkan ide yang lebih luas. Dalam lingkungan tim yang efektif, anggota staf akan merasa percaya diri dalam mengemukakan gagasan mereka. Tanggung jawab terhadap atasan pun menjadi tanggung jawab bersama, sehingga kita dan tim lebih percaya diri untuk menyampaikan ke atasan. Yang ketiga, bisa mendapatkan pengalaman belajar bersama yang jelas. Seperti yang telah disebutkan di atas, bekerja sama tim sangat penting dilakukan dalam lingkungan kerja karena dapat membawa orang-orang dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda secara bersamaan. Anda pun bisa mempelajari berbagai jenis pengetahuan dari orang lain yang juga dapat meningkatkan kemampuan keterampilan dalam diri kita. Masing-masing anggota tim memiliki peran sebagai sumber pendidikan bagi karyawan lain di dalam lingkup tim. Pentingnya pula Anda catat bahwa ketika seorang karyawan memiliki banyak pengetahuan, kepercayaan diri mereka juga akan berkembang. Yang keempat, pentingnya adalah kemudahan berkomunikasi. Komunikasi adalah kunci keberhasilan dari sebuah proyek. Jadi, mengapa Anda tidak melibatkan diri Anda ke dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi Anda? Ketika yang berkaitan dengan kerjasama tim memerlukan sebuah keterampilan komunikasi lisan dan juga tertulis. Bekerja secara teratur dalam hal semacam ini juga akan membantu Anda mengembangkan keterampilan komunikasi Anda dan anggota tim lainnya. Melalui kerjasama tim, Anda juga dapat dengan bebasnya melakukan diskusi terbuka sehingga setiap anggota tim akan mendapatkan informasi yang memadai berkaitan dengan proyek tersebut. Dalam hal ini, kerjasama tim dapat
memungkinkan proyek ataupun permasalahan perusahaan Anda selesai efisien mungkin. Yang kelima ya. Yang kelima adalah membagikan beban kerja. Ketika Anda bekerja sama dengan tim dengan menuju tujuan yang sama, beban kita akan dibagi ke jumlah tim tersebut. Dan yang jelas ketika kerjasama dan membagikan beban kerja, semua akan mendapatkan porsinya masing-masing dan tentunya bisa cepat selesai. Kerjasama tim juga dapat memungkinkan Anda untuk menerima atau memberikan bantuan pada anggota tim lainnya untuk menyelesaikan beban kerja tersebut. Yang keenam, dukungan jaringan. Sebuah dukungan dan rasa saling memiliki dalam sebuah lingkungan kerja dapat berkontribusi untuk meningkatkan kepuasan dalam bekerja. Setiap anggota tim akan saling membantu, mengenalkan satu sama lain, dan membangun percaya diri dalam kelompok tersebut. Ketika setiap anggota mampu memberikan dan mendapatkan dukungan satu sama lain, maka kelompok tersebut akhirnya mencapai tujuan dari proyek yang sedang dikerjakan. Jika masa-masa sulit tersebut diselesaikan sendiri, Anda akan kewalahan dan beresiko membuat keputusan yang tergesa-gesa. Nah, itu ada 6 poin yang disampaikan di artikel gowork.com, pentingnya teamwork dan kolaborasi. Dari 6 tersebut ada apa ya? Yang pertama ya meningkatkan efisiensi, mendapatkan ide baru, mendapatkan pengalaman belajar, kemudian berkomunikasi, membagikan beban kerja, dukungan jaringan. Ya, itu. Dalam artikel tadi ya menurut saya udah tepat sih apa pentingnya berkomunikasi dari mendapatkan ide dan beban kerja ketika kerjasama juga bisa terbagi. Jadi beban bekerjanya hampir sama semua lah. Ya itu mungkin. Ada tanggapan lain? Mungkin dari artikelnya si Woro, ini dia lebih ke pekerjaannya. Ya. Lebih ke dalam Dia lebih fokus untuk bagaimana teamwork itu bekerja dalam sebuah pekerjaan. Sebetulnya bagus. Udah lengkap sih dijelaskan di artikel ini apa aja manfaat-manfaat jika kita bekerja sama atau teamwork itu. Banyak hal-hal positif yang bisa kita dapat dari bekerja sama artikel ini, ya. Mungkin Rama mau menambahkan? Sebenarnya cukup. Mungkin yang membedakan dari artikel yang saya baca tadi, kalau yang saya lebih ke arah belajar mungkin ya. Kalau ini lebih ke arah teamwork dalam bekerja. Jadi ya bisa membedakan dua hal itu dan sama-sama banyak bisa diambil positifnya dan emang banyak kelebihan-kelebihan yang bisa diambil. Menurut saya juga cukup sih. Oke, terima kasih. Ya, kesimpulan dari berita yang kita baca tadi itu nggak jauh-jauh, larinya itu nggak jauh-jauh sih, tentang ujung-ujungnya juga tentang kelompok, teamwork, tentang bekerja sama. Dan pasti semua itu banyak sisi positifnya yang bisa kita dapat. Dan cenderung lebih banyak sisi positifnya dari bekerja sama, itu kan? Ya, benar sekali. Kelebihan. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Ya. Maaf kalau ada salah-salah kata dari kita bertiga. Ya. Dari kita bertiga. Saya tutup video ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya.